Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Himawan. Di sini saya akan melanjutkan tugas dasar pemrograman soal nomor 2. Di soal yang kedua ini kita disuruh membuat program untuk menampilkan menu dan melakukan proses sebagai berikut. Yang pertama itu menghitung volume kubus, kedua menghitung luas lingkaran, dan yang ketiga menghitung volume silinder. Dan inputan user itu hanya ada 1, 2, dan 3. Jika pilihan 1, maka input panjang sisi kubus, output volume kubus sekian. Jika pilihan sama dengan 2, maka input panjang jari lingkaran, kemudian output luas lingkaran. Dan yang ketiga itu jika pilihan sama dengan 3, maka input panjang jari-jari lingkaran dan tinggi silinder, output volume silinder sekian. Jika pilihan selain 1, 2, dan 3, maka tampilkan pesan kesalahan. Oke, langsung saja kita ke codingannya. Nah, karena di sini saya akan menghemat waktu, jadi waktu dalam proses pengcodingannya tidak saya video, jadi di sini saya akan menjelaskan codingannya dari awal sampai akhir. Pertama-tama kita mendeklarasikan variabel integer dengan nama pilih. Pilih ini itu untuk menampung nanti inputan si menunya. Di sini kita melakukan output, menghitung volume kubus, menghitung luas lingkaran, dan menghitung volume silinder. Kemudian kita masukkan inputan, masukkan pilihan Anda dengan codingan scanf. Format D itu untuk menampung bilangan integer atau tipe data integer yang akan ditampung ke variabel pilih. Kemudian kita masuk ke if-nya. Di sini kondisi yang pertama, jika pilih sama dengan 1, maka kita akan menghitung volume kubus. Nah, karena pilihannya menghitung volume kubus, sesuai di soal, yang akan di pernyataannya kita mendeklarasikan variabel integer dengan nama sisi, kemudian ada printf panjang sisi kubus, kemudian ada inputan format D karena tipe datanya integer, kemudian ditampung di variabel sisi. Kemudian kita akan menampilkan volume kubus sama dengan %D atau sisi kali sisi kali sisi. Nah, sisi kali sisi ini tuh rumus dari volume kubus. Kemudian kita lanjut ke kondisi yang kedua. Di sini ada else if, kemudian kondisi jika pilih sama dengan 2, maksudnya pilih sama dengan 2 tuh jika si user memilih menghitung luas lingkaran, apa yang akan kita lakukan? Nah, di pernyataannya itu kita membuat variabel f dan rumus dengan tipe data float. Nah, rumusnya itu diisi dengan 3,14. Kemudian kita tampilkan panjang jari-jari lingkaran, kemudian user menginputkan dengan %f. Untuk %f ini tuh untuk menampung tipe data float yang akan ditampung di variabel r. Nah, kemudian di bagian bawah ini printf luas lingkaran sama dengan titik 2f. Maksudnya titik 2f itu berapa angka di balik koma yang akan ditampilkan. Nah, saya hanya akan menampilkan 2 angka di balik koma. Nah, rumus dari luas lingkaran itu rumus dikali L dan kemudian dikali R, atau 3,14 dikali jari-jari dikali jari-jari. Dan yang ketiga itu ada kondisi pilih sama dengan 3. Nah, maksudnya itu jika pilihan kita itu sama dengan 3, dengan kata lain menghitung volume silinder, kita di sini pernyataannya mendeklarasikan variabel R, T, dan rumus. Nah, dengan tipe data float. Isi dari rumus sendiri itu sama seperti lingkaran, yaitu 3,14. Kemudian ada tampilan panjang jari-jari silinder dengan inputan %f yang akan ditampung ke dalam variabel R. Nah, %f ini juga sama kayak di lingkaran tadi. Ini tuh untuk menampung tipe data float. Kemudian kita menampilkan lagi tinggi silinder titik 2. Kemudian inputannya sama %f yang akan ditampung di variabel T atau tinggi. F ini jari-jari ya. Kemudian kita akan menampilkan volume silinder sama dengan %2f. Nah, sama kayak di atas, kita akan menampilkan 2 digit di balik koma itu hanya 2 digit. Nah, rumus dari volume silinder ini itu
3,14 atau sama dengan rumus, karena di variabel rumus kita isi dengan 3,14 dikali jari-jari yang kita buat variabelnya itu f, kemudian dikali t itu tinggi. Nah, apabila kemudian kita masuk lagi ke kondisi selanjutnya. Jika di ketentuan soalnya, jika si user atau kita menginputkan pilihan selain 1, 2, atau 3, maka tampilkan pesan kesalahan. Nah, codingannya itu selain itu else ya. Kita menampilkan pesan kesalahan yaitu pilihan hanya 1, 2, dan 3. Untuk lebih mudahnya, mari kita coba programnya. Nah, di programnya kita akan mencoba menginput 1. Dengan kata lain, kita akan menghitung volume kubus. Nah, di sini kita disuruh untuk memasukkan panjang sisi kubus. Misal panjang sisi kubus kita itu 3. Maka si volume kubus itu sendiri yaitu 27. Kenapa 27? Karena 3 itu 27. Oke, kita akan coba yang lain. Kemudian kita jalankan lagi. Nah, di sini kita akan mencoba menghitung luas lingkaran dengan memasukkan pilihan andanya 2. Nah, kita masukkan panjang jari-jari lingkaran. Kita coba masukkan 10. Nah, luas lingkaran sama dengan 314,00. Karena tadi kita memasukkannya hanya 2 digit, maka tampilannya juga 2 digit. Apakah benar jika jari-jari lingkaran 10, maka luas lingkarannya 314? Kita hitung saja. 3,14 dikali 10 itu kan 31,4. Nah, dikali 10 lagi, karena rumus lingkaran itu 3,14 dikali jari-jari pangkat 2. Oke, kita lanjut ke yang silinder. Dengan memasukkan inputan 3, maka kita akan menghitung volume silinder. Nah, kita masukkan panjang jari-jari silindernya 10 dengan tinggi 2, maka si volume silinder itu isinya 628. Kenapa bisa 628? Karena di codingan ya, rumus volume silinder itu 3,14 dikali jari-jari pangkat 2 dikali tinggi. Kita coba saja hitung manual. 10 dikali 3,14 atau lebih cepatnya 100 kan, karena 10 pangkat 2 itu 100 dikali 3,14 jadi 314 dikali tingginya 2 jadi 628. Betul ya. Kemudian kita lanjut. Jika si user menginputkan pilihan selain 1, 2, 3, coba kita masukkan inputan 6. Maka akan tampil pesan pilihan hanya 1, 2, dan 3. Mungkin sampai sini saja saya akan menjelaskan tentang soal nomor 2 ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.